Kemudian bermula 7 segala sifat itu dinamakan akan dia akan sifat maknawiyah. Dan bermula dianya sifat maknawiyah itu melazimi bagi 7 sifat yang pertama. Dan bermula dianya 7 sifat yang pertama dan bermula dianya sifat maknawiyah itu kaunuhu ta'ala qadiran wa muridan wa aliman wa hayyan wa sami'an wa basiran wa mutakalliman. Sifat maknawiyah merupakan sifat yang melazimi bagi ma'ani, maka diistilahkan ma'ani menjadi malzum sedangkan ma'nawiyah menjadi lazim. Artinya ma'ani itu menjadi ma'lul sedangkan ma'ani itu menjadi ilat dan maknawiyah itu menjadi ma'lul. Artinya ketika zat memiliki maka wajib pula baginya zat memiliki maknawiyah. Ketika zat disebut maknawiyah maka mesti zat itu memiliki ma'ani. Bandingannya ketika zat sudah pasti memiliki panjang maka wajib ketika dikatakan zat itu yang panjang mesti zat itu memiliki sifat panjang, lazim malzum. Shin ai summa ba'da tahaqquqi ma taqaddama yu'taqadu fi haqqihi ta'ala sab'u sifatin tusamma sifatun ma'nawiyatun. Kemudian setelah pasti sebut barang yang telah terdahulu ia diiktikadkan pada haknya Allah Ta'ala pula akan 7 segala sifat yang lain yang dinamakan akan dia akan sifat maknawiyah. Ma'ani berdasarkan dalil-dalil wajib bagi Allah. Pula wajib kita meyakini bahawa Allah juga memiliki yang namanya sifat maknawiyah. Apa itu sifat maknawiyah? Wasifatul ma'nawiyatu hiyal halul wajibatul lidzati ma damatid zatu mu'allalatan bi'illatin. Dan bermula sifat yang maknawiyah itu bermula dianya sifat itu hal yang wajib ianya hal bagi zat selama berkekalan lahzat. Hal keadaan ianya sifat itu diilatkan dengan suatu ilat. Sebahagian ulama mendefinisikan sifat maknawiyah kepada sifat hal. Arti sifat hal satu sifat yang menunjuki kepada makna keadaan. Keadaan yang panjang, yang pendek, yang hitam, yang putih itu keadaan yang berkuasa. Muridan keadaan yang berkehendak. Aliman keadaan yang mengetahui. Basiran keadaan yang melihat. Sami'an keadaan yang mendengar. Mutakalliman keadaan yang berbicara. Maka sebahagian ulama mendefinisikan sifat maknawiyah dengan sifat hal.
beberapa sifat yang menunjuki kepada makna keadaan. Keadaan tersebut wajib dimiliki oleh zat selama zat itu masih dalam keadaan kekal. Artinya apabila zat sudah tiada, maka itu pun akan menjadi tiada bersamaan dengan tiadanya zat. Maka sifat maknawiyah ini sama dengan sifat nafsiyah, yaitu wujud. Sifat nafsiyah juga keadaan, sifat maknawiyah juga keadaan. Bedanya, falhalu ukhrija bihi as-sulubu wa sifatul ma'ani wa mu'allalatun bi'illatin ukhrija bihi al-hallun nafsiyatu. Maka bermula hal itu dikeluarkan dengannya hal akan segala sifat salbi dan akan segala sifat ma'ani, dan bermula mu'allalatan bi'illatin itu dikeluarkan dengannya akan hal nafsiyah. Beda hal maknawiyah dengan hal nafsiyah. Kalau hal maknawiyah disebabkan dengan yang lain. Kenapa adanya keadaan kehadiran bagi zat? Karena zat memiliki kudrah. Artinya adanya kehadiran karena adanya kudrah. Adanya muridan karena adanya iradah. Adanya aliman karena adanya ilmu. Wujud aliman karena ilmu. Wujud qadiran karena kudrah. Wujud hayyan karena hayyah. Makna wujud, dikatakan zat tersebut aliman karena zat itu memiliki ilmu. Dikatakan zat tersebut qadiran karena zat tersebut memiliki kudrah. Artinya ada maknawiyah disebabkan adanya ma'ani, maka dinamakan lazim malzum. Ketika zat memiliki ma'ani, dengan sendirinya zat itu memiliki keadaan maknawiyah. Ketika zat dikategorikan memiliki keadaan maknawiyah, dengan sendirinya berarti zat itu memiliki ma'ani. Berbeda dengan hal nafsiyah. Kenapa zat itu memiliki sifat wujud tanpa sebab? Karena ada Allah tidak dikarenakan oleh apapun. Ada Allah bukan karena diadakan oleh yang lain. Adanya Allah bukan pula karena mengadakan dirinya. Ada itu sebab. Wujud sifat hal, tapi wujud ada bukan disebabkan oleh sifat yang lain. Maka disitulah letak perbedaan antara hal nafsiyah dengan hal maknawiyah. Hal maknawiyah disebabkan oleh ma'ani. Hal nafsiyah tidak disebabkan oleh apapun. Kemudian ketika didefinisikan bahwa sifat maknawiyah itu merupakan sifat hal, keluar dengan sendirinya sifat salbi dan sifat ma'ani. Karena ketika dikatakan sifat hal, maka kedudukan sifat hal itu di tengah-tengah wasitah antara maujud dengan ma'dum. Dikatakan 100% ada pun tidak, dikatakan 100% kepada tidak ada pun salah. Artinya wasitah bainal maujud wa bainal ma'dum. Yang sifat hal kena 100% hingga bit-bitna dalam hisi. Arti dalam hisi, dalam kejadian nyata pun hana. Kehana 100% tak pegah nyan pun kan. Maka sifat hal itu tengah-tengah wasitah
antara maujud dan ma'dum. Sedangkan sifat salbi ma'dum, memang tidak ada sama sekali. Sedangkan sifat ma'ani maujud, memang benar-benar ada. Makanya sering lun ulang-ulang, putra sifat salbi, sifat-sifat yang diri draw sifat hana dan menunjuki kepada makna hana. Diri draw sifat bid-bid hana. Andai Allah membuka hijab, memang tidak terlihat karena memang tidak ada. Dan menunjuki kepada makna tidak ada. Qidam, tidak ada awal. Baqa, tidak ada akhir. Mukhalafatuhu lil hawadis, tidak ada persamaan. Qiyamuhu binafsih, tidak butuh kepada pencipta dan tidak butuh kepada zat. Wahdaniyah, tidak tersusun-susun dan tidak ada bandingan. Maka semua sifat salbi, dirinya sifat tidak ada dan menunjuki kepada makna tidak ada. Sedangkan ma'ani, dirinya sifat itu ada dan menunjuki kepada makna ada. Draw sifat bid-bidna menyegebuka hijab duh takalan dan itunya kepada maknana. Qudrah, ada kuasa. Iradah, ada kehendak. Ilmu, ada pengetahuan. Sama, ada pendengaran. Basar, ada penglihatan. Kalam, ada pembicaraan. Semua menunjuki kepada makna ada. Sedangkan sifat nafsiyah dan sifat maknawiyah ini berada di tengah-tengah antara maujud dan ma'dum. Tak pegah kena 100% pikon, tak pegah ke hana 100% juga kon. Kemudian wa makna ta'lili wa makna ta'lilu at-taladzumu ay yulazimuha makna qaimun bidzati, dan bermula makna ta'lil ilat itu melazimi, artinya melazimi akannya maknawiyah oleh sifat ma'ani yang berdiri ia dengan zat. Maka karena itu faqadirun yulazimul qudrata wa muridun yulazimul iradata wa alimun yulazimul ilma wa sami'un yulazimus sam'a wa basirun yulazimul basara wa mutakallimun yulazimul kalama. Maka bermula qadirun itu melazimi ia akan kudrah, dan muridun melazimi ia akan iradah, dan alimun melazimi ia akan ilmu, dan hayyun melazimi ia akan hayah, sami'un melazimi ia akan sama, basirun melazimi ia akan basar, dan mutakallimun melazimi ia akan kalam. Makna melazimi, ketika adanya kudrah pada zat mesti adanya yaitu qadiran. Ketika adanya iradah pada zat mesti adanya muridan. Itu artinya lazim malzum, mesti nafinya wajib nafinya, nafinya wajib dan gekun talazum lazim malzum. Kemudian wasumiyat ma'nawiyatan mansubatan ilal ma'ani li'annal ittisafa bil ma'nawiyati far'ul ittisafi bil ma'ani, dan dinamakan akan dianya segala sifat akan maknawi, hal keadaan ianya sifat itu dibangsakan kepada ma'ani. Pakon gepenan maknawiyah dikarenakan gepe bangsa ke ma'ani. Karena gepe bangsa ke ma'ani, makanya gepenan maknawiyah.
Lagi kita nyawa pakon gepunan Aceh karena gepu bangsa ke Aceh. Pakon gepunan ba ujung nan Al-Abidini karena gebangsa kepada nek kita nyawa ataupun yah kita nyawa Abidin. Lagi kamu pakon na ba ujung Lukmani gebang. Jadi pakon gepunan maknawiyah karena gebangsa ban Bandung sifatnya kepada ma'ani li'anna ya, karena bahwa sungguh mengsifatkan dengan maknawiyah itu furu' cabang dari ma'ani. Ketika satu zat disifatkan dengan maknawiyah, langsung terpaham bahwa zat itu benar-benar telah bersifat dengan ma'ani. Oh watetakun yang panjang nyan pasti terpahami zatnya na panjang mehanhan gekun yang panjang. Oh watetakun yang hitam dengan sendirinya dapat getanya pahami zatnya bit-bit itu hitam. Yang bingkeng pakon takun yang bingkeng ba'dat yang idua bingkeng mehanhan mungkin takun yang bingkeng. Maka li'annaha adharun minha idhiya mawjudatun, karena bahwa sungguhnya ma'ani itu lebih zahir daripada maknawiyah. Kenapa? Karena bermula dianya ma'ani itu mawjud, wal ma'nawiyatu sabitatun faqat, dan bermula maknawiyah itu yang tetap saja-saja. Artinya yang lebih mawjud yang bit-bitnya ma'ani, sedangkan maknawiyah hana persid hanya menetapkan karena ma'ani benar adanya pada zat yang pada hakikatnya maknawiyah tidak ada ya, maka terjadi khilaf. Wahada ala ra'yi musbitil ahwala, dan bermula ini itu sabit di atas pendapat yang menetapkan ia akan ahwal. Ketika kita mengatakan maknawiyah itu merupakan satu sifat yang wasitah, pertengahan antara ada dengan tidak ada, itu berdasarkan di atas pendapat para ulama termasuk Imam Haramain yang mengelompokkan bahwa maknawiyah adalah sifat hal. Sedangkan menurut pendapat yang kedua, wa amma ala ra'yi man la yusbituha faqadirun indahu ibaratun an qiyamil qudrati bil mahalli. Dan adapun berdasarkan di atas pendapat siman yang tidak menetapkan ianya akannya ahwal, niscaya maka bermula dianya kadirun di sisinya siman itu ibarat daripada berdiri kudrah dengan zat. Sedangkan pendapat yang kedua mengatakan bahwa maknawiyah itu bukan sifat ahwal, tapi maknawiyah itu hanya ibarat. Pemakna ibarat kata lain untuk tanuk pegah bahwa bit-bit kudrah kai dua bazat gepegat kalimat yang singkat gekun qadirun, untuk genek pegah bahwa iradah dua bazat gepesingkat bahasa gekun muridun, maka qadirun, muridun, alimun hingga mutakallimun itu kata lain yang lebih singkat untuk mengatakan bahwa benar adanya ma'ani telah berada pada zat. Maka atas pendapat yang pertama, maknawiyah itu merupakan sifat ahwal. Arti sifat ahwal, satu sifat tidak sampai kepada martabat maujud, tidak pula turun kepada martabat ma'dum. Dia itu wasitah. Sedangkan pendapat yang kedua, maknawiyah itu bukan sifat ahwal, tapi maknawiyah itu adalah amrun i'tibari.
Apa itu amrun i'tibari? Hanya sebatas untuk nak pegah ma'ani bantujuh bohnyan kana ba'dat, maka kegenek pegah ma'ani kaidua ba'dat dinamakanlah ma'nawi. Putra kadirannya kegelantau nak pegah ba'dat kaidua kudrah. Putra muridannya genek pegah bak getannya iradah bibit karena badat. Putra mutakallimannya untuk genek pegah bak getannya badatnya nakalam. Maka amrun i'tibari. Untuk mengatakan bahwa ma'ani benar ada pada zat, maka disingkatkan dengan ibarat ma'nawiyah. Untuk mengatakan bahwa kudrah benar telah ada pada zat, maka disingkatkan bahasa ataupun ibarat dengan qadiran dan sebagainya. Maka khilaf. Sebahagian mengatakan ma'nawiyah itu sifat ahwali, sebahagian lagi dikatakan ma'nawiyah itu hanya sebatas amrun i'tibar. Mungkin nak pertanyaan baik le dah panjang. Putra nak pertanyaan silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Hanam tanya yang kampung mendum memang kampung mendum. Tanya yang lau. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, cuma dari paneh. Sifat 20-nya dari Al-Quran. Kan hasil daripada ijtihad ulama, bukan. Karena tidak ada yang mampu mengenal Allah kecuali Allah memperkenalkan dirinya. Tidak ada yang mampu mengenal sifat Allah kecuali Allah menyebutkan sifatnya. Maka dipahami kidam daripada firman Allah huwal awwalu. Dipahami baqa daripada firman Allah wal akhiru. Ada tidak ada pernah yang mengawali. Apa itu wal akhiru? Berakhir tidak pernah ada yang mengakhiri. Maka terpaham dari al awwal itu adalah kidam, wal akhir itu adalah baqa. Maka kesimpulannya, dari mana diketahui ada sifat 20? Dari penjelasannya Allah di dalam Al-Quran. Apakah cuma 20 yang tersebut di dalam Al-Quran? Tidak. Melebihi daripada 20. Bahkan dalam susunan Al-Quran kalimat yang pertama Ar-Rahmanur Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman dan Rahim juga sifat Allah, bahkan tergabung di dalam Asmaul Husna, nama-nama yang terbaik. Kenapa tidak dijelaskan dalam masalah tauhid tentang Rahman dan Rahim? Rahman dan Rahim merupakan sifat yang menjelaskan tentang perbuatan, bukan tentang zat. Sedangkan tujuan kita mempelajari tauhid untuk mengenal zat, karena zat tidak bisa dijamah, tidak dilihat, tidak bisa dirasa dan sebagainya. Maka di antara segala sifat-sifat yang menjelaskan kepada kita bagaimana zat Allah sesungguhnya, itu cuma 20 sifat yang diberitahu oleh Allah kepada kita. Bukan artinya sifat Allah sebatas 20. Salah. Karena seluruh sifat-sifat kamalat yang menunjuki semua sifat tersebut kepada sempurnanya Allah, wajib bagi Allah. Man pakon 20 tunggu mu 20 piruneng tu. Untung 20 menyelebih musibah. Ya, maka dasar pemahaman dari wujud sampai kepada mutakallimun itu dasarnya dalil nakli.
Itulah ayat Al-Quran. Bukti Allah wujud. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda. Bukti Allah ini adalah kidam. Huwal awwalu. Bukti Allah baqa. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Maka dari penjelasan dalil nakli itulah kita pahami sifat-sifat Allah. Wallahu a'lam bishawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ini di kami awam pernah saya dengar, mungkin saya lupa dengan menggunakan di bidang ini di dalam ilmu tauhid. Satu zat yang wajib wujud, yang disebut kamalat, yang sabar menuju dan di mana ada menuju. Apakah itu bisa mewakili sifat beliau? Mewakili, tapi belum sempurna. Sebab sekali lagi. Ini karena memang Ustaz keterbatasan. Ya. Dengan berbagai macam hambatan. Ya. Jadi Nabi untuk bawa kira-kira ini untuk apa namanya dari sifat Allah tadi. Ya. Disingkatkan ya, dengan hikayah ya. Ya, sebab Allah itu adalah kita mengenal Allah dengan berbagai macam cara. Satu cara yang sangat mudah itu dengan ilmu akal. Yang bisa kita singkat yaitu Allah itu Bahasa Aceh lebih mantap. Ya. Cara Allah sebuah zat yang wajib wujud, yang mensifat Kamalat sempurna dan menghajat seluruh makhluk. Ya. Allah satu zat yang wajib wujud, artinya yang pasti harus ada, yang mensifat kamalat sempurna, yang dimahajat oleh penuju. Selain Allah semua itu penuju, dia berharap untuk minta tolong kepada Allah. Yang hansawan menuju di luar itu semua menuju, dan Allah tidak sama dengan penunjuknya. Kira-kira seperti itu. Apakah mewakili daripada pembahasan kita tadi? Mewakili. Karena yang wajib bak getanyo tengku bertayakini dan bertatepa bahawa Allah beda dengan tanyo. Yang wajib tayakini dan bertatepa Allah beda dengan getanyo. Yakin menteng hana tepa hana sah, tepa menteng hana yakin hana faedah. Bertayakin dan bertatepa Allah hana sama dengan getanyo. Kabere nan kaglah kadar keibadah. Na Allah na pakonna hai karena na pakibanna lagena nya kaita mong mandum singkat nyolom kan ngana trayat nyo ka singkat nyolom ni oh watakun karenana artinya wajibna na hana mekaru karena na Allah karenana artinya mesti guna hanjahan hana pakibanna lagena pakiban mana lagena dro gekon lagena gedanya artinya tidak ada bandingannya kamu meda keitikut gedanya kasah cuma dosa mentem ya erat sagaw hana mampu gedanya uraikan dalil tiban cara bek dosa dengku yang ketabut katrep lombut hana jeut-jeut tengku menyakat jeut si hana sawah lebut
Maka supaya tidak berdosa, senantiasa mengikuti pengajian tauhid. Dak hanjut tu gepemaah, karena yang wajib buat kan wajib juga. Ya, hanjut hana masalah. Sebab yang jut ke problem, la tasihul ibadatu illa bima'rifatil ma'bud. Nya yang jut ke masalah. Tidak sahlah ibadat seseorang dengan mengenal na kadar taturi Allah kasah ibadah yang ke lon puturianya Allah. Menyebab abu dimudi kadar tayakin Allahnya lagi agapurna walima kamu madah. Ketamah becutu yang ke lagi lon tamah. Jadi bek memada nan tagai benar taturi na wujud beda. Na Allah na pakona karena na pakibanna lagayana yang kabere menyalagaya nyo sikadelah dadat na Allah hana mekarna Allah wajibna pemakna wajibna hana pernah idahului lihana karena menyepernah idahului lihana kan wajib pesit harusna sebab pernah hana. Maksud wajibna ada Allah tidak pernah didahului oleh tiada. Itu makna wajib ada. Dengan sendirinya kalimat tersebut itu kidam. Dan na hana mekarna WO2. Kelagena kita nyo mekarna karena mak ngeniah karena gepuna li Allah. Na Allah na mekarna hana tidak diciptakan oleh yang lain pula tidak menciptakan dirinya sendiri. Dan memiliki segala sifat kamalat, artinya seluruh sifat-sifat yang menunjuki kesempurnaan dirinya wajib ada padanya dan semuanya berhajat kepadanya. Seluruh makhluk semuanya berhajat. Itulah yang dimaksud dengan Allah memiliki sifat iftiqar. Apa itu sifat iftiqar? Seluruh sifat-sifat yang menunjuki bahwa segala makhluk senantiasa butuh kepadanya, maka sifat tersebut wajib ada pada Allah. Sifat itikar itulah 9 sifat. Ada sifat 20. Kudrah, iradah, kemudian ilmu, kemudian hayah, kemudian panenya long ku pun mendum. Nyo ka mendum rencana si kurung ayo. Kudrah, iradah, ilmu, hayah, qadirun, muridun, alimun, hayyun dan wahdaniyah. Si kurung bawah baik minta mahli. Sedangkan yang sebelah bawah tu itamong dalam istighna wujud, tahlam, kidam, baqa, mukhalafatul lawadis, qiyamuhu binafsi, sama, basar, kalam, sami'un, basirun, mutakalimun. Ya, berarti ketika dikatakan semua makhluk butuh kepadanya, itulah Allah itu wajib memiliki sifat iftiqar. Kau betul? Ya, ini kan nyodat ya. Cuma ketika legetannya kata pahami maksud daripada kalimat peantuk dalam bahasa Acehnya wajib kata jabarkan menyegolam mufhum cara jabarkan golam kekira kata turi Allah pucit turi pantun tagai bahasa peantuk kanya mufhum tan. Jadi wajib mampu menjabarkan apa yang dimaksud Allah wajib ada, apa yang dimaksud Allah itu memiliki sifat kamalat, apa yang dimaksud semua makhluk butuh kepadanya. Nyan mampu kamalim tathat tungguyan nya kamalim tathat ya la illallah nya na la illallah la kemaah ba orang terpancing bahasa Aceh ya apa? Mungkin dah lain silakan. Silakan. Ada lagi pertanyaannya? Silakan. Yang belum dipahami ada yang lain pertanyaannya? Bebas. Pak Guru yang Pak. Coba tu Syekh. Tiba. Waalaikumsalam warahmatullah. Jut yang baik Allah.
Yang haram Allah, karena Allah nama khususiat bagi zat dirinya Allah. Kecuali diidhafahkan, hana masalah. Diidhafahkan dengan abdun, abdullah. Diidhafahkan dengan kalimat saifun, saifullah. Ataupun diidhafahkan dengan kalimat hajarun, hajarullah. Juga ada masalah. Yang baik Allah kita iklan juga. Seluruh nama-nama yang lain silakan. Rahman, Rahim, Safar, Latif, silakan. Namtalah Karim, jangan ada apa. Yang baik Allah. Allahnya nama khususiat bagi zat yang wajibna, yang nahana mekarnya, dan wajib legetanya wata semah dengan yang sebenar-benarnya. Hanjir pindah kepada yang lain ya Allah. Punya idhafah ada apa. La ilam saya. Peta la ilam. Yang bebas apa putrana? Kami pun mendung bebas dan lain kan? Putrana lain. Yang mana tetap juga kamu mendung tak? Ana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin pertanyaan menyangkut di ruang lingkup keluarga. Ya. Nasiro Rosi meninggal, namun menurut keluarga puasa keluarga yang tertinggal ataupun sembahyang keluarga yang tertinggal wujud ke ganto dari contoh misalnya gegantole ma atau gegantole anak cuci puasa juga menancip dari segi sembahyang ini lebih ke baik ya atau gantung oleh dua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi salat si mayat beserta puasa si mayat yang belum terqadha. Ada pendapat yang mengatakan bila mana si mayat tersebut sengaja tanpa udhur meninggalkan salat dan puasa, wajib bagi ahli waris membayar dua bayaran. Bayaran yang pertama kafarat berupa denda karena sengaja meninggalkan. Yang kedua berupa bayaran fidyah sebagai tebusan salat dan puasa yang belum diqadha oleh si mayat. Sedangkan pendapat yang kedua, setelah membayar fidyah salat dan puasa, berkewajiban pula bagi anak laki-lakinya mengqadha puasa dan salat almarhum dengan syarat wali itu telah selesai mengqadha puasa dan salatnya. Itu alih taqadha tamannya ditanya golong selesai wabi hantah qadha tragop menyata draw golong selesai. Oleh karena demikian, maka sebelum mengqadha karena tadraw golong bih taqadha, awali dilaya dengan bayar kafarah dan fidyah. Apabila meninggalkan salat dan puasa bukan sengaja tapi ada keudhuran, maka yang wajib cuma fidyah sebagai penggantinya, tidak ada denda. Berbeda dengan masalah kafarat takhir qadha Ramadan. Yang saja pakiban makna takhir qadha Ramadan 2000 si kurang belah golom abih ke qadha Ramadan 2020 kaita monglom klei. Artinya kamu lingku siga Ramadan qadha Ramadan golom selesai, maka wajib kepada beliau bayar denda karena lewat 1 tahun daripada qadha, bayar denda. Paduk saboh urau tinggai puasa meliang situn meliang 3 Ramadan wajib leboh mak, wajib leboh mak 2 urau nambah mak menyasi urau meliang situn meliang 2 tahun si urau nambah mak kali 2
Nyo kebiasaan urinang karena dia melahirkan hana qada 20 huronyan padu kamu leung mi selaya ngan sinya ke bekah padu umur sinya 75 mamanya 75 ton umur sinya angge tak bahaya berarti 20 uro lam si uro takali leh bomo takali lam 75 ton umur sinya yang kedung nan wajib juga kamu apabila sudah selesai qada walaupun belum dibayar fidyah, belum dibayar kafarat, belum dibayar denda, tapi sudah selesai qada, rupanya golem gebaya kafarat atau likut yang kamelingke thon nyo kamelingke lam thon nunggu nama tamah lam kafarat hanale karena yang wajib selesaikan langsung qada. Maka apabila sengaja meninggalkan salat tanpa uzur, belum mengqadha salat tersebut, dosa dua. Dosa yang pertama sengaja meninggalkannya, dosa yang kedua mengqadha. Tinggal ibadat wajib segera qadha. Kenapa wajib segera? Karena menyegerakan keluar daripada maksiat wajib bagi kita nyawa debu. Menyahanan qadha nyan melipat-lipat dosa. Ya, sengaja, menyahana sengaja lain masalah. Maka apabila ada pendapat yang mengatakan salat wajib tidak wajib diqadha, biarlah mereka berpendapat demikian. Yang penting ingat dengku, seluruh ulama sepakat salat wajib diqadha. Maka betul-betul qadha laju. Pendapat laju dia buat rawat. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihil marju wal ma'ab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.